Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar ke Qasim University Arab Saudi. Sebelum itu silahkan kepada teman-teman yang belum mensubscribe terlebih dahulu untuk menambah semangat kami dalam membuat video selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman. Saran saya kepada teman-teman ketika mendaftar sebaiknya menggunakan laptop atau komputer, karena nanti ditakutkan kalau kita mendaftar menggunakan HP bisa jadi nantinya terjadi error atau pilihan-pilihannya itu tidak bisa dipilih atau hilang atau error. Jadi untuk menghindari hal tersebut, alangkah baiknya kita mendaftar menggunakan laptop atau komputer. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk link pendaftarannya sudah saya sediakan di deskripsi, silahkan teman-teman klik. Kemudian nanti langsung diarahkan ke website kampus seperti ini. Langsung mengisi formulir, websitenya langsung mengarahkan langsung seperti ini. Kalau kita mengklik link pendaftarannya, pertama ada menu pengisian nama. Ya, ada di sini ada 3 kolom. Yang biasanya mungkin di Najran University, di Jauh University itu 4 kolom dalam pengisian nama, tapi di sini di Qasim University hanya tersedia 3 kolom. Bagi teman-teman yang namanya sudah cukup 3 kata dalam paspornya, tinggal isi tiap kolom itu dengan 1 kata dari namanya. Ihzar, nama saya kan 3 kata itu di paspor. Nama saya asalnya 2 kata, tapi saya tambahkan nama ayah saya jadi 3 kata. Pertama Ihzar, kemudian Dinilhaq di kolom kedua, dan kolom ketiga itu Basridan. Bagi teman-teman yang namanya itu ada 4 kata, itu bagaimana cara mengisinya? Pertama, silahkan di kolom pertama ini teman-teman isi dengan 2 kata. Di kolom kedua ketiga kata, dan di kata ketiga, dan di kolom keempat dengan kata keempat. Ya, di kolom pertama itu menjadi 2 kata. Dan begitu juga kalau namanya 5 kata misalnya, berarti di kolom pertama 2 kata, di kolom kedua 2 kata, di kolom ketiga 1 kata. Jadi seperti itu cara pengisiannya. Untuk cara mengisinya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan di situ. Untuk 3 kata insya Allah mudah. Di kolom pertama tadi kalau namanya 4 kata, maka di kolom pertama isi dengan 2 kata, di kolom kedua isi dengan 1 kata, di kolom ketiga dan isi dengan 1 kata. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ditanya ini jenis kelamin, kita pilih male, laki-laki. Kemudian tarikh milad, ini tanggal lahir, teman-teman silahkan pilih. Ini sekedar tutorial saja ya. Kita pilih tarikh miladnya, sesuaikan dengan data-datanya ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini makanul milad, tempat tanggal lahir. Tempatnya ini bukan nama negara ya, ini nama tempat tanggal lahir antum. Nama kota atau nama sesuaikan dengan di paspor. Di paspor di situ ada keterangan makanul miladnya. Kemudian isi isi dengan nomor paspor selanjutnya. Kemudian tanggal expire paspornya. Lihat di paspornya tanggal berapa terakhir. Kemudian dipilih di sini tanggal berapa. Ini pilihan pilihan tahunnya, ini bulannya, dan ini tanggalnya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini apakah kamu memiliki pekerjaan? Kalau teman-teman memiliki pekerjaan, klik yes. Kemudian di sini diminta ada apa nama pekerjaannya, isi. Kemudian di mana teman-teman bekerja. Di sini namanya di mananya ini adalah nama kotanya. Sebutkan di mana bekerja. Kalau ini nama pekerjaannya, ini nama kota tempat bekerjanya. Kemudian kalau tidak ada, klik no. Kemudian di sini ada degree level atau darajatul ilmiah, ijazah atau pendidikan terakhir teman-teman. Nah, di sini ada 4 ya, ada diploma, ada high school atau SMA, ada bakalorius atau S1, magister S2, doktorah S3. Jadi teman-teman sesuaikan dengan pendidikan terakhir teman-teman. Kalau untuk S1 berarti pendidikan terakhirnya adalah high school, sanawiyah ya.
kita klik sanawiyah. Kemudian selanjutnya jenjang yang akan diambil, kita pilih jenjang apa, S1 kah, S2 atau S3, sesuaikan dengan yang di atas. Kalau misalnya teman-teman SMA, tentu jenjang yang diambil adalah S1. Kalau teman-teman pendidikan terakhir S1, tentu bakalorius, tentu jenjang yang diambil itu S2, dan begitu juga seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ijazah terakhirnya SMA, kemudian jenjang yang diambil itu S1. Selanjutnya ini negara sekarang, negaranya kita cari Indonesia. Dari Indonesia. Kemudian nomor HP. Nomor HP ini ada dua ya, ada Rokom Jawal dan ada Rokom Hatif. Rokom Jawal ini nomor HP pribadi antum yang biasa yang aktif, dan juga kalau bisa ada WA-nya. Jadi dia aktif, bisa ditelepon biasa dan aktif WA-nya. Diisi dengan tanpa plus ya, 628 dan seterusnya. Kemudian Rokom Hatif ini nomor telepon. Kalau ada telepon di rumah, isi dengan nomor telepon dengan kode negara kita, kemudian tanpa plus. Kalau tidak ada, boleh disamakan dengan nomor yang di atas, dan boleh juga dengan nomor yang lain tapi yang aktif. Ya, tapi sebaiknya kalau bisa ada nomor teleponnya. Kalau tidak ada, nomor yang lain, atau nomor ibunya kah, atau nomor ayahnya kah, atau saudaranya. Isi dengan nomor HP tersebut. Kemudian kita lanjutkan, ini barit elektronik email. Email ini yang antum pakai untuk beasiswa, sehingga nanti kalau antum ada informasi terbaru, antum bisa cek langsung, tidak terbenam, sehingga nanti antum bisa lebih update lagi mengenai informasi dari kampus Qasim University ataupun dari kampus-kampus yang lainnya. Isi dengan alamat email antum. Kemudian di sini juga diulangi alamat emailnya sebagai takkid ya, penguat. Diulang ini sekali lagi di sini. Kemudian ini ada selanjutnya ada teks ya, tapi di sini tidak ada bintang merah. Jadi ini tidak wajib diisi, tidak harus diisi, tapi kalau teman-teman mau mengisinya, isi dengan alasan teman-teman pengen kuliah ke Arab Saudi atau ke Qasim University. Bahasanya gunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris. Apa alasan teman-teman memilih pengen kuliah ke Arab Saudi atau ke Qasim University? Kurang lebih seperti itu. Setahu saya seperti itu. Boleh dikosongkan, boleh diisi dengan alasan teman-teman pengen kuliah ke Qasim University. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke tahap mengupload berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diminta oleh Qasim University. Yang pertama ini ada paspor ya, paspor Jawaz Safar. Itu diupload menggunakan format PDF dengan maksimum ukurannya 5,63 MB ya, menggunakan PDF paspor, tapi paspor tidak pakai terjemah ya, paspornya tidak pakai terjemah. Karena paspor ini sudah dokumen internasional, semua negara pasti menggunakan paspor, pasti tahu dengan paspor, tidak perlu diterjemahkan. Jadi teman-teman, paspor di sini bentuk PDF diunggah, filenya bentuk PDF dimasukkan ke bagian di sini. Kita coba masukkan satu paspor. Ini sebagai contoh saja. Kalau teman-teman di sini ada keterangan tulisan-tulisan sampai ke bawah, berarti itu websitenya sedang error. Ini kalau berhasil seperti ini, tidak ada keterangan tulisan-tulisan sampai ke bawah. Oke, lanjut saja. Kemudian ini certification atau suratul mu'ahala al-almi. Ini adalah ijazah dan sertifikat, ijazah dan transkrip nilai teman-teman beserta terjemahan keduanya. Ijazah dan transkrip nilai beserta terjemahan keduanya dijadikan satu file PDF dengan maksimum ukuran
5,63 MB ya. Ijazah dan transkrip nilai yang di belakang ijazah dan terjemahan keduanya. Kita masukkan dokumennya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya ini rekomendasi. Nah, rekomendasi ini silahkan teman masukkan minimal 1. Minimal 1, kalau ada 10 masukkan minimal 1, 2 boleh, 3 boleh. Kalau sampai batas maksimum 5,63 MB. Dan kalau rekomendasi teman-teman masih berbahasa Indonesia, itu harus diterjemahkan ke bahasa Arab. Tapi kalau rekomendasi teman-teman sudah berbahasa Arab, insya Allah itu sudah bisa digunakan, sudah bisa diupload ketika pendaftaran, tidak perlu diterjemahkan tersumpah lagi karena sudah karena sudah berbahasa Arab ya. Silahkan masukkan rekomendasinya ke sini. Setelah itu, ini di sini kita diminta suratus syakhsiyah atau pas foto. Pas foto ini itu kita masukkannya dengan format JPG ya, tidak PDF. Dan latar belakangnya itu, foto kita itu latar belakangnya putih ya, latar belakangnya putih. Kita masukkan. Nah, setelah itu lanjut ke bagian selanjutnya. Ini kita disuruh dalam kolom ini mengisi alamat rumah kita, sesuaikan dengan KTP, alamat KTP teman-teman. Kalau saya isi dengan alamat Jalan Syekh Rukunuddin, Barus. Barus ini nama kecamatan saya, jadi saya isi Barus. Pakai koma ya sebagai pemisahnya. Kita jangan terfokus kepada tanda strip ini, karena semua permintaannya di sini, tanda tandanya sini banyak tanda strip, bukan berarti kita harus membuatnya pakai tanda strip. Oke. Jadi cara mengisinya Jalan Syekh Rukunuddin, Barus. Kemudian nomor rumah 02. Kalau teman-teman punya RT RW mungkin bisa juga digabungkan RT RW-nya berapa gitu. Kemudian nomor rumah. Kemudian lanjutnya ini ada Madinah, city atau kota atau nama kabupaten teman-teman. Saya isi dengan Tapanuli Tengah, kemudian provinsi, kemudian kode pos 22564. Kemudian ini Daulah Negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ini kita diminta apakah kamu memiliki akun Twitter. Kalau teman-teman memiliki akun Twitter, silahkan dicantumkan ya namanya di sini. Kalau diklik yes, nanti dicantumkan nama Twitter teman-teman. Kalau bisa harus ada ya, kalau harus ada. Bisa jadi itu menjadi sebagai pertimbangan bagi kampus. Kemudian ini ada Facebook. Kalau teman-teman punya Facebook, silahkan dimasukkan namanya. Kalau tidak, klik no. Kemudian arrival city ini diisi dengan Jakarta. Setelah itu silakan teman-teman scroll balik ke atas, perhatikan satu persatu. Kemudian kalau sudah yakin tidak ada lagi yang salah, karena ini tidak bisa dirubah lagi, cuma sekali submit, tidak bisa dirubah lagi. Kalau teman-teman sudah yakin semuanya, silahkan klik submit. Oke, sampai di sini berarti kita sudah selesai mendaftar di Qasim University. Kita sudah dapat nomor pendaftarannya ini ya, dijaga. Kemudian katanya di sini akan dihubungi melalui via email. Mudah-mudahan mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai pendaftaran Qasim ini. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan rezeki bisa kuliah di Arab Saudi, termasuk di Qasim University. Mungkin ini saja dari saya. Ada pertanyaan mungkin bisa tanyakan di kolom komentar. Sebelum teman-teman bertanya, alangkah baiknya ditonton dulu ya video ini sampai habis. Insya Allah sudah jelas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.